Hai, Assalamualaikum, selamat datang di Nawasena Channel. Hari ini saya akan melanjutkan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Pet Boy Season 2 Bab 59. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Selamat menikmati. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Menjelang pagi, gema takbir masih bersahutan di setiap penjuru. Mayoritas masyarakat begitu sibuk menyiapkan diri di hari yang fitri ini. Arsy sudah siap dengan baju barunya yang dia beli bersama Shanum beberapa hari yang lalu. Baju itu sangat cocok untuk Arsy. Tak lupa Arsy juga berhias, hiasan wajah yang natural saja. Bang Juan udah siap belum ya? Gumam Arsy lalu mengambil handphone yang tergeletak di atas kasur. Ternyata sudah ada panggilan tak terjawab dari Juan. Berarti Juan juga sudah bangun dan sudah bersiap untuk berangkat ke masjid terdekat dari markas The Wolf. Kring kring, ada panggilan dari Juan lagi, kali ini panggilan video. Arsy jadi deg-degan, seolah kasmaran di antara mereka tak pernah habis. Aku gak jelek kan? Gumam Arsy lalu menoleh ke arah cermin sekali lagi untuk memastikan kalau wajahnya sudah benar-benar siap untuk dipandang oleh mata kekasihnya. Begitu Arsy mengusap layar handphonenya, muncullah sesosok lelaki tampan sedang menatap ke arahnya. Begitu Arsy muncul, sebuah senyuman terbit di wajah rupawan penuh pesona itu. Hai, taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin ya, ucap Arsy membuka obrolan. Jawabnya apa? Aku gak tahu harus jawab apa kalau dia mengucapin itu, tanya Juan kebingungan. Jawab aja, amin, Allahumma amin. Oke. Amin, Allahumma amin. Masa jawab itu aja gak tahu sih bang? Beneran gak tahu, artinya aja gak tahu. Andai kamu tahu aja, seumur hidup ini adalah Ramadan pertamaku puasanya full. Akui Juan dengan jujur. Duh, kamu memang menang hari ini. Setelah melawan hawa nafsu selama sebulan full, tapi masih kurang sempurna sih, karena di bulan yang suci ini kamu malah berselisih sama orang tua kamu. Awalnya Arsy begitu semangat, tapi kemudian dia muram begitu ingat kalau Juan dan orang tuanya sedang dalam hubungan yang renggang karena dirinya. Itu kurangnya. Andai aja mama dan papa mau mengalah, membiarkan anaknya ini memilih sendiri. Mungkin Ramadan tahun ini akan jadi Ramadan yang sempurna tanpa celah buatku. Tetap semangat ya. Kita kan lagi memperjuangkan itu. Iya. By the way, Bang Juan pangling banget pakai kemeja. Cakep. Puji Arsy sambil malu-malu. Dipuji oleh Arsy membuat Juan tersanjung, tapi masih bisa menahan diri untuk tidak terlihat baper. Kamu juga? Kamu cantik lebih dari biasanya pagi ini. Juan balas memuji. Alhasil, Arsy senyum-senyum baper tak karuan. Bang Juan. Nanti aku ke rumah ya, boleh kan? Boleh dong. Bang Juan mau sholat id kan? Sholatnya di mana? Di masjid dekat markas, ditemenin sama si Hanif. Dia udah standby sejak setengah jam yang lalu. Walah, alhamdulillah. Ya udah deh, buruan berangkat ke masjid, biar ke bagian saf paling depan. Iya, kamu juga ya? Oke, bye. Sampai ketemu nanti. Bye. Mereka sudah pamitan. Juan senang sekali. Arsy terasa melengkapi kehampaan yang harus menjalani puasa tanpa berkumpul bersama, bersuka cita bersama dengan keluarga. Setelah ini gas kejar restu orang tua. Mumpung momennya pas, sambil maaf-maafan, sambil minta THR restu dari mereka. Kata Hanif menyemangati diselingi dengan kalimat candaan. Juan hanya tersenyum hambar. Menanggapinya, jujur saja Juan belum yakin kalau Liana dan Adiaksa akan welcome dengan kedatangannya bersama Arsy nanti. Semangat bro, gak ada yang salah sama keinginan lo yang ini. Memilih jodoh itu adalah salah satu hak asasi setiap anak. Tambah Hanif kali ini Juan setuju sekali. Ya, lo bener. Kita ke masjid sekarang, sholatnya udah mau mulai kayaknya. Iya.
Dua pemuda barbar itu beranjak menuju ke masjid. Jika hari-hari biasanya mereka gemar memakai kaos oblong, jaket serba hitam, celana jeans robek-robek dan sepatu kets, pagi ini mereka malah tampil sangat berbeda dengan penampilan yang lebih cerah dan santun. Beberapa warga mengenal Juan dan Hanif sebagai anak geng motor, sampai merasa pangling dengan penimpelan baru dadakan mereka. Tapi mereka benar-benar salah kembali pada fitrah mereka. Walau tidak sempurna, tapi bagi John dan Hanif, Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terbaik. Tak seperti tahun-tahun yang lalu yang lebih banyak mereka habiskan untuk senang-senang, kelayaban, dan party-party mabuk tak jelas. Sepanjang malam sampai ke pagi hari Liliana menangis. Begitu banyak yang ia sesali. Biasanya dia selalu tampil cetar dengan riasan wajah yang paripurna. Tapi di lebaran tahun ini, Liliana bahkan tidak bermake up sedikit pun. Karena wajahnya pun masih dikuasai dengan duka dan air mata. Para ART yang sengaja tidak pulang kampung pun turut merasakan kehampaan di kediaman majikan mereka saat ini. Selepas sholat id di masjid besar di komplek perumahan, mereka pulang dan tak mendapati apa-apa saat kembali ke dalam rumah. Rasanya benar-benar kosong dan hampa. Berbagai hidangan tersaji, setiap meja penuh dengan berbagai macam kue-kue dan minuman. Tapi itu terasa percuma, karena putra sematang wayang mereka bahkan tak pulang menampakkan batang hidungnya. Ya Allah, salah hamba apa? Kenapa engkau uji kami dengan seorang anak yang tak mau mendengarkan keinginan kami? Ujar Liliana di antara tangis perihnya. Selama ini dia terpantau tinggal di markas geng motornya. Kita ngalah aja ya, kita temui dia ke sana. Kata Adiaksa dengan sangat hati-hati. Enggak, itu enggak adil. Itu mencabik harga diri kita sebagai orang tua. Tolak Liliana mentah-mentah. Aku pun jemu ada di dalam situasi seperti ini, Li. Apalagi aku, Mas. Aku ibunya. Aku ini yang mengandung selama 9 bulan. Melahirkan dengan susah payah. Tapi apa? Sedikit pun dia tak mau menuruti apa kehendak kita. Sampai kapan kita akan mengalah? Kita sudah cukup mengalah dalam hal yang lain, tapi enggak buat yang satu ini. Sekali lagi aku tegaskan, aku enggak akan pernah mengamini harapan Juan buat menikahi anak koruptor itu. Suara Liliana begitu lantang sehingga para RT yang diam di dapur bisa mendengar. Mereka hanya bisa mengelus dada dan merasa miris dengan situasi yang terjadi saat ini. Adiaksa pun sudah jemu dengan sikap istrinya. Adiaksa juga kecewa dengan sikap putra sematang wayangnya. Tapi dia tak tahu harus bagaimana. Apa yang kamu pikirkan, Mas? Aku curiga kalau hati kamu udah mulai luluh. Tanya Liliana pada Adiaksa. Adiaksa tak ingin menjawab pertanyaan itu dan sesungguhnya hatinya masih gamang saat ini. Tirit-tirit, suara klakson di depan gerbang menyala drama di antara Liliana dan Adiaksa. Pasti itu adalah para kerabat yang mulai berdatangan. Karena setiap tahun Liliana selalu mengadakan open house di rumahnya. Walau rumah kan segala ramai, tapi Liliana masih merasakan kehampaan itu. Kehadiran Juan adalah yang paling ia nantikan. Tapi kalau nanti Juan datang dengan Arsy, entah itu akan masih dinantikan atau malah akan memicu pertengkaran baru yang lebih hebat lagi. Tukang kebun sudah membukakan gerbang rumah. Beberapa mobil masuk dan siap untuk meramaikan rumah megah di kawasan elit itu. Assalamualaikum. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Anak-anak berlarian riang di jalan depan rumah. Rumah-rumah tetangga juga ramai dengan tamu-tamu yang berdatangan. Mungkin hanya rumah Arsy yang tampak sepi karena tak ada satupun kerabat yang mendatangi mereka. Bahkan mereka juga segan untuk menyambangi rumah saudara-saudara mereka yang masih tinggal di komplek-komplek perumahan elit. Arsy berdiri di dekat pintu menantikan suara deru motor kekasihnya. Tak ada yang Arsy nantikan selain kehadiran Juan. Mungkin Juan pergi ke rumahnya dulu, Ci, kata Nana yang sedang menatap ketupat dan mangkuk di opor di meja. Tadi sih bilangnya mau langsung ke sini. Arsy menunggu sambil harap-harap cemas. Rencananya sore ini ibu sama Agi mau ke rumah nenek kamu. Tapi gak akan lama kok. Begitu kamu pulang kerja nanti, ibu udah ada di rumah lagi. Salam buat nenek ya, tapi gak buat yang lainnya, kata Arsy dengan ekspresi wajah malas. Arsy sebal dengan om, tante, dan para sepupunya yang selalu memojokkan setiap kali acara kumpul keluarga. Iya, nanti ibu sampein. Ziarah ke makam ayah kapan?
Mungkin besok. Iya, besok aku ambil shift siang. Biar sebelum berangkat kerja, kita bisa ke makam ayah dulu. Oke. Grung-grung. Akhirnya sore yang dinantikan hadir juga. Arsya segera merapikan penampilannya. Nana hanya tersenyum melihat putrinya yang sibuk touch up sebelum menyambut kedatangan Juan di depan pintu. Anakku benar-benar lagi jatuh cinta rupanya. Gumam Nana, masih dengan senyum yang sama. Bu, penampilanku, tanya Arsy sambil menegakkan tubuhnya ke hadapan Nana. Cantik, jawab Nana singkat, padat, dan jelas. Arsy bersiap dan segera membukakan pintu. Juan sudah memarkirkan motornya tepat di depan rumah. Mereka saling bertukar senyum dan tatapan mata penuh cinta. Kok sarungnya nggak dipakai? Tanya Arsy agak protes karena Juan sudah mengganti sarung pemberiannya dengan celana panjang yang biasa Juan pakai. Yang bener aja, masa naik motor sport gini sambil sarungan? Ada-ada aja kamu. Sahut Juan lalu berjalan lebih dekat. Oh iya ya. Juan memperhatikan Arsy yang tampil cantik hari ini dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Benar-benar cantik dan mempesona. Salim dulu, kata Arsy lalu meminta tangan Juan untuk disalami. Juan menyodorkan tangannya dan Arsy memberi sentangan yang manis sehingga membuat Juan merasa sangat dihargai. Mohon maaf lahir batin ya. Maaf kalau selama kenal sama kamu aku udah bikin kamu kesel, kata Arsy dengan sikap manisnya. Aku juga, maaf udah sering bikin kamu naik darah. Enggak kok, ayo masuk. Belum ada opor ayam yang masuk ke perut kamu kan? Kamu belum mampir kemana-mana kan? Ajak Arsy. Belum, rumah ini adalah rumah pertama yang kukunjungi. Baguslah, yuk masuk. Mereka masuk ke dalam rumah dan Juan langsung mendekat pada Nana untuk memberi salam dan saling bermaaf-maafan. Mohon maaf lahir dan batin, Bu. Juan sungkem penuh hormat pada Nana. Sama-sama, Nak. Maafin Ibu juga ya kalau ada salah-salah kata. Iya, Bu. Duduklah, kita makan sama-sama. Setelahnya mereka menempati tempat masing-masing di ruangan yang sempit itu dengan hidangan ala kadarnya, jauh berbeda dengan suasana lebaran di rumahnya. Yuk, langsung aja, jangan sungkan. Biar aku yang siapin buat Bang Juan ya. Ketupatnya mau 1 atau 2? Kata Arsy begitu semangat. 1 aja, jawab Juan. Oke. Arsy menyiapkan sepiring ketupat dan opor untuk calon suaminya. Disiapkan seperti itu membuat Juan merasa semakin nyaman saja. Sikap Arsy, sikap Nana adalah gambaran keluarga yang saling menghargai dan mengasihi. Kalau boleh membandingkan, hal seperti ini jarang Juan temukan di dalam keluarganya. Cara Liliana menyayangi dirinya memang sangat berbeda dengan cara Nana mencurahkan kasih sayangnya untuk Arsy. Itulah yang Juan sesali. Silahkan habiskan ya. Arsy menyodorkan piring itu tepat ke hadapan Juan. Makasih, ucap Juan. Sama-sama. Oh iya, gimana? Tanya Juan saat tak menemukan Arigi di sudut rumah manapun. Tadi sih ada di luar, lari-larian sambil nunggu amplop dari Pak Ilyas. Pak Ilyas selalu bagi-bagi amplop buat para bocil setiap tahun, jawab Arsy. Pak Ilyas itu bapak kesayangan anak-anak di sekitar sini, kata Nana dengan nada gurauan. Iya, bener Bu. Beliau baik banget. Semoga beliau selalu diberi kesehatan dan diberi umur yang panjang. Amin. Juan sudah mulai menikmati ketupatnya sambil mendengarkan obrolan Arsy dan Nana. Juan sangat menikmati sekali. Masakan Nana memang selalu enak, tak pernah mengecewakan. Bu, Arigi datang dengan terengah-engah karena lelah berlarian. Dia membuka pintu tanpa ancang-ancang sehingga membuat Arsy kaget. Ih, Agi, kebiasaan deh. Kalau buka pintu itu pelan-pelan. Omeli Arsy. Juan malah senyum-senyum melihat potret sehari-hari dari calon keluarga barunya itu. Kaci aja yang protes. Ibu sama Bang Juan kalem-kalem aja kok. Dibilangi malah nyahut ya. Agi, gak boleh gitu. Kan lagi ada tamu. Kata Nana dengan pelan dan lembut. Iya, maaf. Oh iya Bu, lihat nih. Aku udah dapat 3 amplop dari Pak Ilyas dan bundanya Ibra dan dari Bu Handoko. Agi menunjukkan koleksi amplopnya dengan bangga. Alhamdulillah, uangnya jangan dihabisin, harus ditabung sebagian, kata Nana. Iya Bu, uangnya mau aku kumpuli buat beli sepeda.
kamu belum salaman sama Bang Juan. Udah maaf-maafan belum? Ingatkan Arsy. Oh iya, lupa. Arigi berjalan mendekat ke arah Juan lalu memberi salam pada Juan. Juan tambah senang saja. Dia merasa menjadi kakak yang memiliki adik. Setelah bersalaman, Juan merogoh saku celana dan menemukan selembar uang 100.000. Dia memberikannya kepada Arigi. Nih, gak pakai amplop gak apa-apa kan? Arigi terbeliak menerima uang itu, sebab nominalnya cukup besar untuk dirinya. Serius bang, ini buat aku. Iya, simpanlah. Itu kebanyakan bang, kasih uang hijau aja, udah seneng banget dia mah. Ingatkan Arsy. Iya nak, itu kebanyakan buat Agi, kata Nana kemudian. Gak apa-apa, ambillah. Tentu saja, Bang Juan, uang selembar itu tidak terlalu bernilai. Makasih banyak bang. Mau pamer ah kalau uangku udah segini, kata Arigi dengan tingkahnya. Gak boleh, nanti hilang loh, baru tahu rasa. Omel Arsy. Udah, biarin aja, jangan ganggu kesenangannya, kata Juan akhirnya menghentikan omelan Arsy pada adiknya. Makasih lagi ya bang, ucap Arigi lalu dia pergi lagi meninggalkan rumah dengan kesenangan luar biasa yang ia rasakan. Yuk dilanjut lagi makannya, ucap Nana. Sebenarnya aku males banget harus kerja pas lebaran begini. Benar-benar gak ada kebijakan buat kasih libur di hari raya. Gini banget nasib jadi anak toko, keluh Arsy, mengganti lagi topik pembicaraan. Sabar Ci, ya mau gimana lagi. Justru pas hari raya gini akan ada lonjakan konsumen, jadi kamu harus tetap semangat. Semangatin Nana. Kamu resign aja, usul Juan. Gak semudah itu bang, aku kan statusnya masih kontrak. Perjanjian kontrak itu cukup memberatkan aku sebagai pihak kedua. Udah, kamu jalanin aja, jangan banyak ngeluh. Begitu kontrak kamu berakhir, nanti gak usah diperpanjang lagi. Iya, harus nunggu beberapa bulan lagi. Najwan setelah ini, Najwan akan pulang ke rumah Najwan kan? Tanya Nana pada Juan mengabaikan keluhan Arsy soal pekerjaan. Mungkin besok. Menurut ibu sih, lebih cepat lebih baik. Pastinya mamanya Najwan selalu menunggu kehadiran Najwan. Usul Nana. Nana bicara dengan sangat hati-hati. Juan melirik ke arah Arsy. Arsy juga merasa kalau Juan tak boleh menunda kepulangan ke rumahnya. Mau diterima ataupun tidak, tapi setidaknya Juan pulang untuk meminta maaf dan meminta restu sekali lagi. Ibu bener, ini hari pertama lebaran. Ini momen yang sangat tepat buat kamu pulang ke rumah bang, kata Arsy. Karena rencananya kalian punya niat besar setelah lebaran. Mau gak mau diterima atau enggak, tapi kalian perlu membicarakan ini pada orang tua kamu nak, tambahkan Nana. Baiklah, Juan akan mendengarkan saran dari Nana. Oke, kita langsung ke rumahku setelah selesai makan, putuskan Juan. Arsy sebenarnya tidak siap, tapi dia tak mau membuat Juan kecewa. Iya, kita akan ke sana setelah makan, tapi gak bisa lama-lama. Soalnya aku harus sudah ada di toko sebelum jam 2. Iya. Arsy sedang membayangkan ada keajaiban saat nanti dia bertemu dengan Liliana. Tapi Arsy sadar kalau itu hanya angan saja. Arsy harus menyiapkan nyali untuk kembali berhadapan dengan Liliana lagi. Arsy juga sudah tahu pasti Liliana akan marah besar padanya karena sudah mengkhianati keinginan Liliana untuk menjaga jarak dengan Juan. Arsy malah memutuskan keputusan lain yang benar-benar bertolak belakang dengan kehendaknya Liliana. Apa yang akan terjadi saat nanti Arsy dan Liliana bertemu kembali? Akankah ada keajaiban yang akan mengubah dan menggerakkan hati Liliana? Kita lihat saja ya di bab selanjutnya. Dan wassalamualaikum, bye-bye.